Kalau aku pernah gagal di usaha ini gitu. Kalau untuk tokonya sendiri kita kan punya Shopee, kemudian Lazada dan Tokopedia. Kalau yang paling besar ya di Shopee itu ada toko Movie Store. Mungkin teman-teman kalau sampai sekarang masih nyaman dengan dunianya, masih enjoy dengan kehidupan yang sekarang, itu nikmati sampai benar-benar muak gitu, sampai kamu benar-benar muak gitu. Segera take action ya, jangan kalau punya rencana jangan hanya jadi wacana, langsung saja coba mulai dulu lah. Just start it, ayo mulai aja dulu. Sampai setelah Ramadan, saya ini bahasa Arab lah. Sampai Ramadan. Gak apa saya calon kiai, gak saya paham Ramadan itu apa. Itu tetangga saya Ramadan. Sampai setelah Ramadan itu nganu Mas ya. Akhirnya memutuskan untuk ya wes. Saya serius untuk menekuni bidang ini. Akhirnya membuka sistem yang lebih baru lagi, sistem yang lebih tertata sampai akhirnya menjadi sekarang ini dia menjadi owner marketplace. Shopee ada, Lazada ada, Tokopedia ada, Facebook juga ada, Instagram ada, TikTok ada, dia jual semua. Jadi tokonya banyak sekali. Lebih ke memanfaatkan fasilitas yang ada gitu loh. Artinya zaman sekarang kan kalau mau jualan online itu udah gampang lah, nggak sesusah dulu. Dulu mungkin kalau mau jualan ya harus mikir sewa tempat, sewa ruko, gudangnya di mana, terus biaya untuk listrik 1 bulan berapa, nanti ada pengunjung berapa lah. Kayak banyak banget yang harus dipikirkan. Apakah nanti bakal rame atau tidak di jalan itu, kayak benar-benar harus mikirin target pasarnya itu nanti ke siapa, itu juga harus tepat sih. Kalau sekarang nggak harus lah. Kalau sekarang mau jualan ya udah tinggal kalian buka saja mau jualan apa, langsung bikin story di WA itu udah aktivitas jualan. Ya kayak gitu, sesimpel itu. Jadi awal mula ya biar lebih jelas ya. Kayak ceritanya tadi. Ya, tadi kan saya masih berarti waktu itu sebelum ada corona berarti. Sekitar Itu sebelum apa sudah Mas? Belum ini maksudnya ceritanya dulu. Waktu itu sebelum corona sebenarnya saya mau ambil peluang usaha lain. Ya tadi kan setelah saya sambil kuliah tadi kan sudah pokoknya aku nggak mau kuliah nggak ada penghasilan gitu kan. Oh iya. Akhirnya saya juga berusaha untuk menambah penghasilan dari situ. Saya maksimalkan lagi nih saat galerinya setelah resign dari kantor gitu kan. Saya maksimalkan saat galerinya, saya ingin kembangkan itu dan punya pikiran bahwa saya mau buka toko saja. Fotokopian dulu Mas ya. Fotokopi. Nah, saya kan sempat buka fotokopi juga di Semarang. Jadi ini ngide sih sebenarnya. Ya ide-ide yang sebenarnya itu belum benar-benar tertata rapi. Tapi ya itulah bisnis. Kadang kita nggak usah mikir lama, yang penting ajar aja ya. Tadi seperti slogan saya next art. Nekat itulah. Intinya nekat jalan di itulah. Jadi waktu itu saya buka fotokopian sekitar Januari 2019. Enggak, Januari 2020. Iya, Januari 2020. Oh, 2020. Waktu sebelum corona kan. Jadi masih corona itu masih belum menjadi isu yang benar-benar viral kan di waktu itu. Jadi saya buka fotokopi dan waktu itu belum ada isu corona apapun. Saya nggak tahu bakal ada corona. Buka fotokopi. Ini saya minjem duit orang tua. Benar-benar ya yang namanya privilege kan mesti ada ya. Ya saya coba memanfaatkan itu. Barangkali beruntung kan. Saya coba memanfaatkan privilege itu, saya coba nambung ke orang tua kalau saya mau buka usaha. Tapi begini teman-teman, kayak kita mau buka suatu bisnis,
nembung ke orang tua, bilang ke orang tua, apalagi minta modal itu bukan PR yang gampang. Betul. Ya kan? Butuh proposal yang tebel lah istilahnya. Ini untuk usaha loh ya? Iya, benar-benar untuk usaha dan kita nggak tahu usaha ini bakal berhasil apa enggak. Apalagi ya orang tua saya istilahnya cukup lah untuk kehidupan sehari-hari itu cukup. Cuman kalau mau untuk buka usaha ini perlu apa ya, omongan yang lebih dalam lagi ke orang tua, apalagi orang tua saya juga juga sudah lama bekerja di dunia usaha, jadi sedikit banyak dia tahu kenapa orang harus mulai usaha, bagaimana caranya mulai buka usaha, orang tua tahu. Otomatis saya harus menyampaikan orang tua itu detail lah, rencananya mau buka di mana, profitnya mau bagaimana, itu ya lumayan panjang lebar. Di waktu saya sanjang ke orang tua untuk pertama kalinya ya ditolak, benar-benar nggak usah aneh-aneh gitu loh. Wes penting gue kuliah rampung sih gue. Yang penting gue kuliahnya selesaikan dulu. Tapi tetap jiwa keinginan saya untuk membuka toko fotokopi itu tinggi. Jadi ya sudah, saya sebenarnya waktu orang tua saya menolak, saya mengiyakan ya udah nggak apa-apa. Waktu itu saya akhirnya mau coba nyari peluang lain kan. Akhirnya di toko yang mau saya kontrak itu ada yang mau nyewa lagi, yang mau nempatin toko yang itu. Akhirnya kan saya kebetulan orang yang mau nyewa di toko itu saya kenal orangnya. Akhirnya saya coba nembung ke orangnya, boleh nggak nanti jadi joinan gitu loh. Nah saya kan waktu itu mau buka fotokopi awalnya, tapi saya pikir ya udah fotokopinya nggak usah, karena dia mau buka counter di situ kan. Nanti saya tinggal pajang karya saya di situ saja, kalau ada yang minat dia beli gitu toh. Nah, cuma sebatas itu. Cuman dilala 1 hari sebelum orangnya itu benar-benar ngedilkan tokonya, orang tuanya ngabari, katanya ya udah nggak apa-apa, dicoba dulu lah. Yang namanya usaha pasti bakal ada resiko nih. Nah orang coba kan orang ngerti apa dia, yang tahu orang tua saya emang sebaik itu. Iya, makanya teman-teman kalau punya ide bisnis coba lemparkan. Kalau memang salah satu privilege-nya harus ngomong ke orang tua, ya udah coba ngomong dulu. Betul. Gitu. Nggak usah malu gitu loh. Tapi kalau memang teman-teman kalau sudah coba nembung orang tua tapi ternyata ditolak, ya coba usahakan dengan jalur lain gitu. Masih banyak lah cara-caranya gitu loh. Jadi saya coba, akhirnya orang tua mengizinkan untuk membuka situ. Akhirnya modal puluhan juta dikeluarkan ya. Dari orang tua, bukan dari saya. Saya emang miskin memang. Jadi dari modal itu akhirnya fotokopi dibuka Januari akhir, mungkin di ulang tahun saya ya 29 Januari saya buka fotokopi. 29 Januari ya. Saya buka fotokopi di situ, ya dibantu dengan calon adik-adik, teman-teman ya itu ya. Teman-teman EMP juga, teman-teman komunitas Pemalang, bantu nata toko, ya udah haru lah. Ternyata ada juga yang peduli gitu. Saya buka toko itu, akhirnya dibuka. Nah, setelah berjalan fotokopi, akhirnya lumayan, tiap hari ada yang fotokopi, ada yang beli pulsa. Saya akhirnya jual pulsa juga, ada kado juga lumayan deras akhirnya orderannya. Lumayan, benar-benar sudah wah kayaknya bagus ini ke depannya. Tapi tiba-tiba di Maret ada berita COVID 2019 masuk ke Indonesia itu pertama kali. Saya pikir itu bukan masalah besar. Waktu itu saya pikir itu bukan masalah besar dan tidak akan mengganggu sama sekali ke bisnis saya pikir. Cuman lama-lama kok ngeyel ini COVID. Lunjak lama-lama. Akhirnya mahasiswa pada boyong ke rumah. Otomatis ngefek juga ke bisnis saya. Jadi waktu itu akhirnya benar-benar sepi. Tiap hari kalau ada pembeli satu pun saya sudah sangat bersyukur. Bener-bener sepi banget. Ada orang yang motokopi cuma KTP. Tahu motokopi KTP harganya berapa kan? 500 perak. Ya kayak gitu loh. Dan lama-lama saya kayaknya nggak bisa survive. Saya harus coba. Kalau di situ terus dengan keadaan pandemi ya. Keadaan kayak itu pandemi, saya kayaknya harus pulang dulu lah. Barangkali nanti 1 bulan 2 bulan ke depan COVID sudah selesai, saya bisa berangkat, saya bisa buka fotokopi lagi. Saya coba pulang. Nah setelah di rumah pulang, COVID
Ya, masih ada terus, ada terus. Saya juga nggak tahu di rumah mau ngapain kerjanya, ya mungkin sama kayak teman-teman yang saat ini masih jadi beban keluarga, cuma main game, rebahan, bangunnya tidurnya subuh baru tidur, push rank. Mimpinya kebanyakan. Ya, terus tiap jam 3 pagi bukannya sholat tahajud tapi overthinking. Nah itu. Ya begitulah, saya menjalani kehidupan dalam suram itu. Setelah saya pulang dari gagalnya fotokopi itu, saya pulang kayak gitu. Jadi cuma main itu benar-benar sampai mau beli kuota saja nggak mampu gitu loh. Harus minta orang tua. Berarti waktu dari hasil usaha fotokopi saya pulang itu cuma bawa uang 500.000 di ATM rekening saya itu. 500.000 dengan modal puluhan juta loh ya. Ya dengan puluhan juta bawang mung 500.000. Kanggo urip ning omah ya paling entek akhirnya habis. Cuman buat beli kuota sama rokok saya. Iya, Mas. Akhirnya habis 500.000 itu habis. Nah, setelah uang itu habis, emang orang itu harus dibikin miskin dulu biar mau usaha. Effortnya ada. Akhirnya setelah uang itu habis, saya mau minta ke orang tua juga agak malu kan. Riku kan. Masa udah dikasih modal puluhan juta, kuota aja masih minta. Dasar saya tidak aduh, benar-benar nggak berguna sekali ini calon biaya. Akhirnya muncul lah ya. Akhirnya kebetulan teman saya ada kan, di saya ada teman akrab kan di desa. Dia itu ngulik jualan di Facebook, jualan kayak gitu di Facebook kan, jualan di Facebook. Terus ngulik juga sebelum dia benar-benar fokus jualan, sering juga dia lihat-lihat kayak biasanya kamu tahu yang itu nggak Be? Pinjol ada pinjaman online ilegal gitu. Iya. Kata teman saya itu dikasih info kayak gini, berarti kalau kita pinjam online yang ilegal, yang ilegal itu nanti kalau kita kabur itu nggak apa-apa, malah itu harusnya kita utangi yang banyak terus kabur, karena itu untuk membantu pemerintah memberantas pinjol ilegal gitu. Dulu saya bekerja di situ loh. Pernah. Oh ya, kamu juga pernah bekerja menjadi CS-nya ini. Oke. Kita abaikan CS pinjol online yang kejam ini, yang suka misu-misu orang nggak jelas ya. Iya. Lah, saya diceritain teman saya itu katanya di Facebook kan rame, ada grupnya itu. Iya betul. Terus katanya ada penjokinya gitu loh. Oh, ada yang joki. Ada yang joki, ada yang masukin data kayak KTP, terus foto orangnya itu bisa dia editing, terus dia yang joki, terus dia yang minjemin, hasil pinjamannya dikasih ke kita gitu loh. Dengan feedbacknya dengan kita yang penting ngasih admin aja. Kita ngasih admin berapa ratus ribu gitulah untuk si penjoki itu. Nanti kita mau terserah mau pinjam 10 juta, 5 juta itu terserah, katanya kayak gitu. Saya agak ragu sebenarnya. Cuman waktu itu emang saya juga butuh duit itu loh. Kayaknya itu cara termudah untuk mendapatkan uang banyak dan kabur. Dan karena itu ilegal, jadi saya merasa tidak berdosa untuk melakukan itu. tapi naas. Masih berkata lain, ini kesialan saya yang lain. Saya buka di sini. Waktu itu akhirnya kan teman saya udah nemu tuh nomor penjokinya. Penjokinya dihubungin kan. Syaratnya ini katanya disuruh bayar biaya admin 300.000 di muka. 300.000 untuk biaya edit dan lain-lain gitulah. Itu di muka atau di awal? Di awal ya. Di awal itu saya suruh bayar. Karena teman saya nggak punya uang juga. Nah, saya kebetulan masih punya cadangan 500.000 itu yang saya ceritakan. Iya. 500.000 yang dari Semarang aja fotokopi itu. Akhirnya saya buat itu 300.000 itu saya pinjamkan. Goblok banget cuma. Nah, ini kelam banget. Lucu sih sebenarnya, cuman pancen yakin. Bangsat banget ini. 300.000 ini saya lanjutkan ya. Dari 300.000 itu saya bayarkan ke admin itu kan. Katanya penjoki ini. Padahal kalau secara logika dipikir sekarang, mana ada orang yang mau menjokiin itu, daripada dia joki untuk ngasih kita pinjaman 10 juta, mending dia
minjem sendiri terus dia kabur sendiri kan dia lebih Kan banyak bisa, untungnya. ya. Ngapain? Nah, harusnya kayak gitu kan. Akhirnya dengan bodohnya saya ya percaya sama teman saya itu. Ya udah, saya kasih dia 300.000. Transfer. Berarti temanku 150, temanku 150 lah, Iya. 300.000 di awal. Nah, sudah selesai di situ. Proses katanya ini sudah diajukan, kirim foto bukti pengajuan itunya. Iya. Tak lihat, oh iya ada ininya pengajuannya. Senang gitu, senang. Saya merasa Senang. lebih aman lah gitu. Oke, kita katanya prosesnya 3 hari lah. Oke, kita tunggu. Nah, setelah 3 hari saya tanya lagi ke teman saya, katanya terus kata itunya, Mas ini sudah di ACC, kata penjoginya itu sudah di ACC. Cuman ini butuh uang pelicin lagi Mas untuk kurir yang nganter ininya, saya mau tanda tangan. Katanya tanda tangan di Jakarta gitu. Terus karena saya sudah kepalang tanggung kan, dan sudah diiming-iming 10 juta itu bakal enak kan, yakin sumpah. Akhirnya kan tinggal 200.000 uang saya kan yang di ATM itu. Oke. 350 lah. Oh iya masih 350. Oke, 300.000-nya akhirnya saya tambahkan lagi ke orang itu. Saya kirim lagi los. Tapi telah atau sewu. Sebenarnya dalam benak saya sudah merasa kayaknya ini penipuan sih. Fix ini penipuan. Tapi saya cuma pengen ngasih pembelajaran juga ke teman saya biar main keras saya ditipu biar aku penang loh. Iya. Ya udah losnya telah atau sewu ngono. Setelah kasih lagi 300.000, berhari-hari nggak ada kabar. Terus saya coba cek lagi data pinjaman, tapi saya kan masih mikir kok, tapi ada data pinjaman online-nya gitu loh. Saya coba cek, saya buka kan. Nah setelah saya buka, saya coba cari di Google, data pinjaman online inilah. Iya. Bangsa di Google ada pinjaman online yang dikirimkan ke saya, Mas, dia data yang sama persis. Itu ada. Berarti nomor pinjaman online-nya itu sama dengan yang di Google itu. Iya. Berarti si bangsat ini, si penjogi yang katanya penjogi ini tuh ngambil di Google terus dikirimkan ke teman saya. Dan namanya saya nggak ngecek di awal itu loh. Bangsat. Setelah itu saya sadar wah ini fix penipuan. Uang saya habis. Perfect nggak? Setelah bantu fotokopi, uang dari Cemang itu loh, ya kan? Uang dari foto hasil fotokopi mau 500.000, balik kena tipu. Sisa 50.000. Sisa 50.000 paling 50.000 tidak bisa diambil lah Mas. Berarti pas 500.000-nya itu, pas 500.000-nya itu akhirnya kan tinggal 50 ya, nggak tahu saya lupa habis buat apa lah, akhirnya habis juga. Intinya saya sudah nggak punya modal di situ, sudah habis semua lah. Akhirnya ya udah aku bilang ke temanku, wes lah rasa aneh-aneh rasa. Kue buka grup kue tak pecat kan temanku, wes so cuma dibuka grup pinjaman online double-doublean gue lah. Nggak usah, apalagi penjoki mau bulet temen joki ini mending kayak bisa ya nganu dewe kan. Akhirnya uang saya habis. Akhirnya oke, saya mulai coba benar-benar fokus ke jualan kan. Akhirnya ya udah sesimpel ini. Saya mungkin sama dengan teman-teman yang sekarang juga sudah mulai usaha online kan. Tinggal bikin story WA aja udah kayak gitu. Saya mulai dari situ. Oh, story WA dulu ya. Story WA berarti tinggal saya dikirimin gambar kemeja dari teman. Kemudian saya upload di WA. Tuh ada yang beli udah transfer udah selesai. Wah kalau di WA kan waktu itu yang beli kan teman-teman saya, masih di sekitar lingkungan teman saya. Wah gitu. Akhirnya setelah itu saya coba buka Shopee, kemudian ketika itu saya juga jualan dikasih info, kebetulan itu aku punya teman dari Pekalongan. Nah, ini yang membuat banyak perubahan. Ini teman aku ini, dia teman mondokku dulu, sambil saya minum ya. Iya, silakan. Haus juga ternyata. Seru sekali ini sih. Menurut saya ini sangat inspiratif lah ya buat teman-teman yang lagi rebahan dan ingin menggerakkan tangan kakinya. Ini bisa dicontoh sih. Masuk. Tapi jangan sampai ditipu ya.
Hati-hati. Konyol juga ya. Tolol itu loh kadang saya. Emang. Terus akhirnya aku juga dikasih ilmu kan, dikasih Di Pekalongan sama teman di Pekalongan itu. Dari Pekalongan waktu itu bulan puasa kan, bulan puasa 2020, teman saya datang ke rumah ngasih tahu ini loh ada Facebook Marketplace, kamu bikin Shopee, nanti transaksinya lewat Shopee untuk COD. Akhirnya dari situ saya sudah mulai jualan di Facebook Marketplace. Nah waktu itu jualan di Facebook saya kena tipu lagi sumpah. Pernah itu? Itu kena tipu lagi nih, tipu kedua kalinya ini. Oh iya, waktu jualan di WA kan saya sudah mulai ada pemasukan kan, ada orang transfer, kemudian sudah ada sekitar 500 ribuan lagi saya punya modal itu akhirnya. Dari situ kemudian saya coba jualan di Facebook. Nah di Facebook itu banyak penipu juga. Ini makanya akhirnya COD jadi pilihan yang paling baik untuk menjual atau pembeli. Nah, soalnya waktu itu saya sebagai penjual ada salah satu pembeli yang katanya mau transfer. Iya. Oke, mau transfer. Karena saya waktu itu masih minim pengalaman dan belum nggak bakal nyangka juga bakal ketipu kayak gini, modal kayak gini. Saya coba jualan di situ. Nah, dari penipu ini bilangnya katanya mau transfer. Cuma dia minta OTP, katanya transfernya lewat apa elektronik apa nggak paham saya. Minta kode OTP. Minta kode OTP lah. Saya bilang aku nggak ada pulsa jadi nggak bisa nerima OTP. Dikirimin pulsa dari penipu itu 5.000. Oh 5.000. Nah, saya tambah yakin toh ini bukan penipuan tak kira. Iya. Orangnya baik mau transfer 5.000 untuk saya bisa menerima OTP. Setelah ada OTP itu saya kirimkan gobloknya itu saya kirimkan OTP-nya ke orang itu. Nah setelah itu berarti kartu BCA saya itu nomor rekening BCA saya didaftarkan untuk BCA virtual account atau apa loh. Akhirnya kan nomor saya terdaftar kayak gitu gara-gara saya sudah ngasih kode akses OTP-nya juga. Iya, betul. Akhirnya tanpa sadar uang saya habis. Uang saya diambil semua uang yang ada di rekening saya. Makanya ini hati-hati untuk teman-teman kalau ada modus penipuan kayak gitu minta OTP jangan pernah kasih pokoknya. Jangan dikasih ya. Ini juga sharing pengalaman juga buat teman-teman ya. Gak apa-apa. Saya memang kadang tolol, seringnya tolol. Itu tolol itu. Jadi ngasih OTP ke orang waktu itu benar-benar belum paham kayak gitu-gituan. Nggak taunya memang ya udah uang saya akhirnya habis lagi di situ. Dari hasil penjualan lewat WA itu. Uang saya mulai habis lagi. Tapi kan ada uang cash juga yang masih aman dilala sekitar 160.000 kayaknya kalau nggak salah. Akhirnya saya yaudah pokoknya rasa aneh ada orang yang mau beli di Facebook harus COD. Kalau mau transfer ya transfer aja nggak usah repot-repot gitu kan. Akhirnya saya sama teman saya posting di Facebook. Alhamdulillah waktu itu mulai ada yang beli. Berarti dilalah itu ada yang beli 10 losin langsung. Makanya setelah ada penipuan itu nggak tahu kenapa ya emang orang harus dibikin susah dulu kayaknya, harus kena tipu dulu biar sukses gitu. Emang harus nggak tahu kalau apa ya, banyak pebisnis yang bilang emang kita harus makan banyak gagal, kayaknya emang kayak kita adanya gitu. Betul. Emang kita adanya yang dilalah. Ya gagal pertama saya tadi kena fotokopi itu, terus sering ketipu udah 2 kali ya. Setelah ketipu 2 kali ini tiba-tiba ada pembeli dari Facebook yang mau pesan 10 losin. Wah saya langsung bersyukur banget itu. Itu transfer juga? Transfer langsung 10 losin, itu langsung tak cek ke rekening dan benar-benar masuk, saya proses. Nah itu udah. Akhirnya dari situ saya punya modal sama teman saya iuran untuk beli 1 losin. Nah setelah dari 1 losin itu sama, mungkin banyak teman-teman yang baru mulai jualan akhirnya masih sepi gitu. Saya juga mengalami itu. Dari belanja 1 losin barang itu kan 12 meja, itu nggak laku selama 1 minggu. Berarti 1 minggu baru laku gitu. Jadi, tapi itu tetap posting terus? Tetap posting terus, tetap coba. Pokoknya share nih semua grup. Saya juga sering bilang ke teman saya, pokoknya nggak usah lihat proses orang lain. Maksudnya orang lain mungkin baru sehari posting bisa closing langsung 100, langsung 1 losin, 2 losin atau 10 losin atau berapa losin. Tinggal nunggu waktunya aja. Nanti kalau sudah dikasih rezeki ya yang penting posting terus aja, hajar terus usaha aja. Terus Masuk grup, pokoknya benar-benar militan waktu itu saya. Kalau dulu berarti kan ada grup di Facebook kan, ada grup jual beli apa, jual beli apa. Sampai sekarang masuk ya. Iya.
Jadi saya masuk grup jual beli misalkan di kota-kota lain lah, Bukalapak kota apa gitu, saya masuk ceritanya itu. Jual beli online kota Tangerang misalnya ya saya masuk, Jakarta saya masuk, jual beli Tanah Abang saya masuk. Pokoknya semua yang grup jual beli yang dibiarkan untuk jualan boleh ya, yang boleh untuk jualan ya saya posting di situ, pokoknya hajar aja gitu. Indilala ada orang yang terus, oh iya saya juga sempat waktu itu tidak hanya posting, coba nge-live. Jadi di grup Facebook kan ada fitur live, ada fitur live di Facebook itu kan. Betul. Saya live di situ, saya ngomong lah memperkenalkan produk ini, gitu kan. Ya. Live ngobrol lainnya dari live itu kan lebih mempercayai nih ya. Live itu kan langsung lihat barang, langsung saya nge-review barang di situ. Jadi pembeli langsung mau transfer dia. Order 10 lusin aja saya dapat modal dari situ. Saya iuran ke temanku, dari 1 lusin itu nggak laku selama 1 minggu, tapi akhirnya laku dalam hari Minggu. 3 hari Minggu ternyata laku 12 pieces langsung lah atau lebih itu. Nah setelah itu ya udah saya sama temanku sepakat untuk ayo kita kembangkan aja ini, berarti masih bisa, masih ada peluang di sini. Akhirnya coba posting lagi di Facebook Marketplace, posting akhirnya menemukan cara COD, akhirnya bangun Shopee. Dan seiring berjalannya waktu mulai berkembang lah. Berarti setelah bulan Maret akhirnya kan April kalau nggak salah itu apa sih 2020 bulan puasa. Nah itu saya sudah lumayan lah waktu bulan puasa pertama, berarti masih untung 2 juta waktu atau 3 juta ya. Iya. Saya masih ingat. Saya dulu main ke sampean bulan puasa malam-malam sih itu ya. Ya itu. Saya menjadi CS pertama loh Mas dari sampean itu. Iya, itu. Ya, sampean sama teman sampean itu kan jualan-jualan. Nah, saya tertarik, saya mencoba. Saya posting-posting sih, cuman nggak lama sih. Cuma kalau usaha itu yang penting itu konsisten sih Mas. Kalau nggak konsisten, kalau 1 hari 2 hari nggak laku, mudah menyerah. Iya, benar. Jadi yang penting itu diusahakan dulu aja. Iya. Walaupun hasilnya nanti ya udah pasti akan ada titik di mana kalau kita masih mau konsisten di situ, masih mau berjuang di situ, masih ada titik di mana kita bakal berhasil. Kita bakal gagal kalau kita udah berhenti gitu. Iya, betul. Selama kita masih mengusahakan itu ya insya Allah akan ada hari di mana keberuntunganmu, jackpotnya itu keluar gitu. Saya masih ingat, nanti kita tampilkan foto-fotonya Mas ya. Foto-foto packingannya sampean di gudang. Saya masih ingat kalau event ya, dulu kan kemarin udah kemarin 99 di Shopee, Lazada, sama panen nih. Iya, alhamdulillah. Iya. Bahkan yang saya tahu, kalau nggak salah ya, saya coba tebak-tebak omsetnya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 2020 lah, dari April 2020 sampai 2000, berarti 1 tahun perjalanan 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun ini omsetnya 2 miliar ada. Ada 2 miliar. Ada nggak tahu dan nggak nyangka sih, maksudnya nggak sadar juga kalau ternyata omsetnya bisa sampai segitu gitu loh. 2 miliar itu uang semua kan? Uang semua. Saya belum lihat Mas itu. Uang 2 miliar ya. Lah, dulu masa Dim ini kan mencoba untuk mengembangkan bisnis di Facebook, akhirnya pindah ke ada peluang di Shopee, akhirnya mencoba Shopee, kemudian Shopee ini ternyata berhasil, akhirnya merambah ke marketplace lain ya seperti Lazada, Tokopedia. Sampai saat ini teman-teman ya, kalau saya boleh menyombongkan dia itu 1 hari paketannya ini kira-kira ratusan Mas ya. 1 hari ratusan. Ratusan. Ini bagi penjual-penjual online ini ya. 1 hari ratusan ini. Aduh, banyak sekali ini ya. Ada nggak Mas tips-tipsnya atau triknya dalam jualan online ini gimana ini? Yang termudah dulu deh dari Facebook. Kalau di Facebook, yang penting kita nggak bosan posting aja sih. Yang penting kita nggak bosan untuk posting terus. Jangan malu masuk ke grup jual beli itu, jangan malu. Posting di situ, coba tawarkan barang di situ.
terus kali-kali cobalah buka live di situ, karena banyak juga yang masih suka nonton live di Facebook kayak gitu juga, kayak gitu. Di situ kan ada Mas ya, ada di Facebook Marketplace itu ada ads-nya, ada iklannya. Iklannya ada dua, iklan organik sama iklan yang pakai web. Iya. Itu kalau saya nggak pernah pakai iklan sih di Facebook Marketplace. Oh, nggak pernah. Facebook Marketplace saya nggak pernah pakai iklan, udah pakai cara-cara yang gratis aja. Pakai organik ya. Yang penting biasa. Satu hari mampu posting 50 postingan itu udah bagus. Apa itu nggak ke banned Mas? Enggak sih, selama masih dikasih rentan. Jadi kan misalkan kamu posting jam sekian, ada jam-jamnya. Jam 7 misal posting. Jam 7 nanti dikasih jarak 2 jam. Posting lagi kayak gitu. Segala suatu produk atau jasa yang bisa menyelesaikan masalah orang banyak, ya. Semakin besar masalahnya itu, semakin besar kebutuhan untuk diselesaikan orang banyak, semakin lakulah produk itu. Peluangnya itu masih makin besar itu. Lah ngomong-ngomong Mas ya, tadi flashback tadi ya, itu nasib toko fotokopiannya gimana itu? Oh iya, fotokopi. Nah itu setelah saya tinggal berbulan-bulan, terus akhirnya saya menemukan peluang bisnis online ini. Akhirnya kan kayaknya tokonya dibawa balik aja lah, nggak apa-apa. Itu sebenarnya toko ruko udah saya kontrak 6 bulan juga waktu itu, tapi ya udah akhirnya saya mesin fotokopi akhirnya tak udah boyong semua ke rumah. Sebenarnya sering terpikir untuk itu mau tak jual fotokopinya, cuman niat itu saya urungkan lagi karena ya itu masih bisa digunakan untuk memperindresi ya, lumayan. Terus juga selain itu untuk untuk mengingatkan sama diri, sama aku sendiri bahwa aku pernah punya usaha yang gagal gitu. Namanya gagal, biar menjadi pengingatku, biar menjadi reminderku lah. Kalau aku pernah gagal di usaha ini gitu. Sampai sekarang masih ya, etalase masih ada, mesin fotokopi masih ada, laminating ya, segala perlengkapan untuk fotokopian itu masih ada gitu. Masih ada sih, dan kayaknya memang nggak tahu untuk nanti kedepannya mau tak jual apa enggak, tapi saat ini sampai sekarang masih saya pikirannya udahlah biar buat kenang-kenangan aja kalau aku pernah gagal di situ. Tokonya namanya apa Mas? Barangkali ada teman-teman yang mau beli, penasaran produknya apa yang dijual. Oke. Untuk tokonya sendiri kita kan punya Shopee, kemudian Lazada dan Tokopedia. Tokopedia ada. Kalau yang paling besar ya di Shopee itu ada toko Movie Store. Nanti ditulis aja di deskripsi ya. Nanti kemudian di Lazada ada klinik kemeja, di Tokopedia juga ada klinik kemeja. Di Shopee juga ada lagi grocery shopping sama klinik kemeja. Jadi di Shopee ada 3, di Lazada ada 2 toko, di Tokopedia 1 toko gitu. Kemudian di Instagram, untuk Instagramnya grosir_surfing G-nya 2 kayak gitu. Nanti coba aja mampir ke sana lihat produk-produknya gitu. Oke, balik lagi Mas, untuk mencapai hal seperti semacam itu ya Mas ya. Tadi kan butuh effort, perjuangan yang tinggi sih menurut saya. Karena saya sendiri pun kan belum tentu bisa mengalami dan bisa bertahan apa yang teman alami semasa perjuangan itu. Pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk saya sama teman-teman yang menonton video ini apa Mas? Mungkin teman-teman kalau sampai sekarang masih nyaman dengan dunianya, masih enjoy dengan kehidupan yang sekarang, itu nikmati sampai benar-benar muak gitu, sampai kamu benar-benar muak di situ, kan? Kamu benar-benar muak. Nah, setelah itu segera bangkit dan take action gitu. Gak usah menunda-nunda apa yang harus diselesaikan gitu. Kemudian ya udah, kalau memang itu udah menjadi fokusmu, langsung fokus aja di situ. Jadi fokuskan ke satu terlebih dahulu diselesaikan. Jadi betul ya Mas apa yang disampaikan sampai ya memang perlu sakit sih Mas ya, perlu sakit dulu lah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya orang itu kadang memang harus dikasih biar dia itu berada di zona yang benar-benar terpojok, berarti sudah tinggal nyawa di ujung tanduk lah istilahnya. Ketika berada di posisi itu, nah
itu tinggal ada dua pilihan, mau jatuh benar-benar udah selesai atau mau berjuang lagi gitu. Iya betul. Nah, banyak orang yang akhirnya gagal itu ketika orang yang banyak gagal ketika di posisi itu. Dan bahkan menurut saya pernah baca buku ya, menurut survei penelitian di salah satu kampus di Kolombia itu ada 400 mahasiswa, 400 lulusan di kampus itu, 400 atau berapa saya tidak lupa. Itu 300-nya itu gagal. Iya. Atau kemudian berarti kurang lebih 200 seperti 200 yang gagal, kemudian ada 100 yang hidupnya biasa aja lah, sejahtera. Kemudian ada 100 lagi. berapa lagi tuh sisanya itu berarti ada sekitar 90 lah yang akhirnya gagal, masih gagal lagi, dan hanya tersisa 10 yang benar-benar hidupnya itu di luar di luar dari orang-orang pada umumnya gitu. Jadi hanya sekitar 5% atau berapa persen yang akhirnya bakal muncul yang akan berhasil itu. Nah, makanya kamu jangan sampai jadi orang kebanyakan. Kalau boleh saya ngomong, kalau tentang memotivasi diri, yang bisa memotivasi itu ya diri kalian sendiri. Yang bisa mengubah hidup kalian ya kalian sendiri. Percuma saya ngomong untuk memotivasi itu apa, itu percuma kalau dari kaliannya itu tidak mau berubah. Nah, bagaimana sih, ada beberapa tips ya kalau menurut saya yang bisa diterapkan, mungkin ini bisa digunakan untuk semua orang. Kalau kamu mau sukses itu bertindaklah tidak seperti orang pada umumnya. Betul. Kalau kebanyakan orang menganggap banyak uang akhirnya kamu jadi nakal, akhirnya kamu jadi tidak sayang dengan keluarga. Tapi kamu bermindset kalau kita banyak uang, kita akan semakin sayang keluarga, kita akan semakin bisa sedekah. Nah, ubah mindsetnya kayak itu. Banyak orang yang bercita-cita ingin mengubah HP-nya yang tadinya HP Xiaomi, Android atau Realme, kemudian ingin ganti HP iPhone. Itu kita nggak usah ikut-ikutan ingin cita-cita itu. Ya cita-citanya kita ingin punya mobil BMW gitu. Ya kan? Iya. Ingin gantinya BMW saja lah, masa? Soalnya kalau ekspektasi kita standar, ya itu Nah kita jadi orang yang standar. Kalau kita mau jadi orang yang sukses yang luar biasa ya, kita bermindset atau berpikiran lebih dari orang biasa. Iya betul. Orang biasa bangun pagi tidak suka bersihin kasurnya sendiri. Kalau orang luar biasa, orang yang tidak umum, itu dia mau bersihin kasur misalnya gitu. Orang biasa tidak suka baca buku lah. Nah kamu 1 bulan bisa ngabisin buku 4 batang buku. 4 halaman. Jadi dia bertindaklah tidak seperti orang-orang wajarnya, tapi bukan berarti kamu jadi orang gila, enggak ya? Iya betul. Karena memang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sih, masih dalam surat Al-Insyirah, nama usri yusra. Sudah ada kegagalan pasti ada kemudahan di situ. Memang betul ya. Relate sekali sama apa yang ada di hidup sampean. Iya. Oke. Sudah. Tapi sebentar ya, ini disclaimer, bukan berarti saya ngomong dari A sampai Z tadi saya ini jadi orang yang sukses, yang sudah benar-benar mewah hidupnya, yang sudah glamor, yang tinggal pengen apa terus langsung keturutan, pengen makan di Malaysia terus tiba-tiba saya berada di Malaysia, pengen makan di Jepang terus tiba-tiba saya berada di Jepang. Enggak, saya belum sampai ke tahap itu. Saya masih tetap jadi orang yang masih berusaha untuk menuju ke tingkat yang benar-benar lebih enak lagi gitu. Masih berproses lah, sama seperti teman-teman juga di sini. Oke. Terakhir Mas, buat teman-teman yang nonton video ini, Iya. apa yang ingin disampaikan? Terakhir sekali ya. Terakhir sekali ya. Tapi kayaknya ada terakhir ini, terakhir lagi. Terakhir sekali. Ya segera take action ya. Jangan kalau punya rencana jangan hanya jadi wacana. Langsung saja coba mulai dulu lah. Aduh, ini kayak tagline-nya Tokopedia, benar kami. Just start it.
Ayo mulai aja dulu. Oke, begitulah bincang-bincang kita bersama Mas Adib Khairul Anam, OTW MS MPD, OTW MPD. Ya, semoga kita doakan bersama, barangkali doa dari teman-teman yang nonton video ini Mas Adib juga bisa menyelesaikan sekolahnya ya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata atau dalam kita bicara ini ada hal-hal yang menyinggung dari perasaan teman-teman semua. Tapi kalaupun menyinggung silahkan aja kalau komentar di kolom bawah ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,